Shalom saudara-saudara, mari kita bersaat teduh ya. Saat teduh kita hari ini dari kitab Hagai 2 ayat 1 sampai 10. Latar belakang sejarah kitab Hagai ini penting untuk memahami beritanya. Pada tahun 538 sebelum Masehi, Raja Koresi dari Persia mengeluarkan maklumat mengizinkan orang Yahudi buangan untuk kembali ke negeri mereka untuk membangun kembali Yerusalem dan bait suci sebagai penggenapan nubuat Yesaya dan Yeremia dan syafaat Daniel. Rombongan orang Yahudi pertama yang kembali ke Yerusalem meletakkan dasar bait suci yang baru pada tahun 536 sebelum Masehi di tengah-tengah kegembiraan dan harapan besar. Akan tetapi, tidak lama kemudian orang Samaria dan tetangga lainnya secara jasmania menentang rencana pembangunan itu dan mematahkan semangat para pekerja. Sehingga pembangunan itu terhenti pada tahun 534 sebelum Masehi. Kelesuan rohani mulai timbul dan umat itu mulai membangun rumah mereka sendiri. Pada tahun 520 sebelum Masehi, Hagai ditemani Nabi Zakaria yang lebih muda mulai mendorong Zerubabel dan umat itu untuk melanjutkan pembangunan rumah Allah. 4 tahun kemudian bait suci itu selesai dibangun dan ditabiskan. Nah saudara, Hagai pasal 2 ini Tuhan Allah memerintahkan kepada Zerubabel untuk melanjutkan pembangunan bait Allah itu. Demikian sabdanya. Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu hai Zerubabel. Demikianlah firman Tuhan, kuatkanlah hatimu hai Yosua bin Yosadak imam besar. Kuatkanlah hatimu hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir. Dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Jangan takut. Begitu saudara firman Tuhan. Pada saat Tuhan Allah memerintahkan Zerubabel, keadaan umat sedang dalam keadaan yang lesu rohani. Kelesuan itu ditunjukkan dengan membangun rumahnya sendiri-sendiri dan mengabaikan pembangunan bait Allah seperti yang Tuhan Allah perintahkan. Kalau saudara tahu, pembangunan bait Allah zaman itu dikerjakan bersama-sama oleh umat secara gotong royong. Bukan hanya keluar tenaga saja loh saudara, tapi mereka juga membawa persembahan-persembahan yang diperlukan untuk pembangunan tersebut. Namun karena dalam keadaan lesu rohani, maka umat Allah tidak melanjutkan pembangunan dan menghentikan persembahan-persembahan mereka. Di tengah-tengah situasi yang seperti ini, Tuhan Allah berfirman begini saudara. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini, bait Allah maksudnya, dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Kepunyaan kula perak dan kepunyaan kula emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini, aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Saudara, Tuhan mengatakan kepunyaan kula perak dan kepunyaan kula emas. Di manakah perak dan emasnya Tuhan Allah itu? Adakah di antara kita yang tahu? Ternyata yang Tuhan maksudkan
kepunyaanku lah perak dan kepunyaanku lah emas, itu yang dimiliki oleh umatnya. Bukan hanya badan mereka saja milik Tuhan Allah, tetapi semua yang dimiliki umat Allah adalah miliknya. Ketika Allah memerintahkan untuk membangun bait Allah dengan perak dan emas, Tuhan sudah memberikan perak dan emas itu kepada umatnya. Dan ketika waktunya diperlukan, maka tak seorang pun dapat menahannya. Tuhan berkata, kepunyaanku lah perak dan kepunyaanku lah emas. Saya mencoba menempatkan diri saya berada dalam zamannya Zerubabel yang Tuhan perintahkan untuk melanjutkan pembangunan bait Allah dengan janji, kuatkanlah hatimu hai Zerubabel, demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu hai Yosua bin Yosadak imam besar, kuatkanlah hatimu hai segala rakyat negeri. Saya mencoba menempatkan diri saya dalam posisi seperti itu, saudara. Sementara rumah-rumah sendiri untuk didiami belum dibangun. Ingat ya, mereka baru pulang dari pembuangan dan keadaan Yerusalem saat itu dalam keadaan porak-poranda. Bisakah kita dengan mudah menyerahkan kepada Tuhan perak dan emas kepunyaan Tuhan yang dititipkan pada diri kita? Sepertinya susah ya, saudara. Kita lebih mudah kerja bakti dengan tenaga kita, meluangkan waktu daripada menyerahkan emas dan peraknya Tuhan. Mari kita periksa diri kita masing-masing. Apakah kepercayaan kita kepada Allah itu utuh? Maksudnya utuh dengan segenap hati dan segenap jiwa dan segenap kekuatan. Apakah percaya kita sampai di sana? Atau sampai hari ini kita masih kekeh bahwa apa yang kita miliki sekarang adalah milik kita sendiri dan menganggap bukan miliknya Tuhan. Saudara, ingat saja firman yang mengatakan, Tuhan yang mengatakan, kepunyaanku lah perak dan kepunyaanku lah emas. Dan itu ada pada saudara, pada umat Allah. Seandainya saudara menahannya dengan berbagai alasan yang masuk akal sekalipun, masihkah saudara percaya akan firman dalam Hagai 1 ayat 5-6? Saya akan membacakan bagi saudara demikian. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang-orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Apa artinya, saudara? Artinya, kamu menanam banyak tetapi menuai sedikit. Apa yang kamu makan tidak menghilangkan laparmu. Apa yang kamu minum tidak menghilangkan hausmu. Dan pakaian yang ada padamu tidak cukup untuk menghangatkan tubuhmu. Uang hasil jerih payahmu cepat menghilang. Seolah-olah kamu menyimpannya di dalam dompet yang berlubang. Semoga saja saudara terus-menerus mempercayai Allah dan firman-Nya setiap hari. Bukan memilih-milih bagian-bagian tertentu yang dapat kita percayai menurut maunya kita, menurut ukuran kita. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara yang bersaat teduh hari ini. Mari kita berdoa. Syukur kami naikkan kepadamu, ya Tuhan Allah kami. Kami diingat, kami diingatkan, kami diajar, bahwa bukan hanya tubuh dan jiwa kami saja yang menjadi milik-Mu, tetapi juga apa yang kami miliki yang merupakan pemberian-Mu adalah milik-Mu juga. Sehingga ketika Tuhan memerlukan untuk pekerjaan gereja-Mu, kami harus siap untuk menyerahkannya. Ya Tuhan, karuniai kami dengan iman yang teguh. Mendoakan untuk pekerjaan jemaat Tuhan, karuniai dengan hati yang baik, hati yang jujur, yang berani membawa kembali milik Tuhan
yang telah Tuhan taruh dalam rumah mereka, sehingga gereja-Mu terus dapat dibangun sesuai kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk keempat hamba-hamba-Mu yang melayani di GKT Banyuwangi saat ini, Pendeta Hartinas, Pendeta Yafet, Lose Juli, Lose Noelia. Tuhan tolonglah kami agar mewujudkan pelayanan Kristus di dunia dan menebarkan cinta kasih Allah kepada sesama, menjadi satu tim yang terkoordinasi dengan sehat dan baik. Menyerahkan juga untuk Gembala Pos Nganjuk Ibu Yuni, kiranya Allah menambah-nambahkan kemurahan kepadanya, agar pos ini dapat berkembang dan menjangkau jiwa-jiwa yang haus akan kasih Allah. Dan juga berdoa untuk Gembala GKT Sumbawa, yaitu Penginjil Vero Jong. Kiranya pertolongan-Mu terjadi atasnya, sehingga gereja di Sumbawa makin bersinar bagi Kristus. Terima kasih Tuhan. Baik GKT Banyuwangi, Pos Nganjuk, GKT Sumbawa, karuniai dengan karunia rohani, agar gereja-Mu ini terpelihara dalam kesatuan tubuh Kristus yang terekat satu sama lainnya. Terima kasih Tuhan. Mohon Tuhan memberkati PCGKT dengan pelayanan misi dan tangga bencana yang baru dibentuk. Kami sangat rindu pelayanan misi sampai berdirinya pos yang baru dapat digairahkan kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon dan berdoa. Amin.